Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali kami ajak Anda untuk melanjutkan dialog kita sebelumnya bersama dengan pihak korban dan juga pihak pelaku. Saya mau kembali ke Pak Benadi. Pak Benadi, ini dikatakan oleh pihak korban bahwa ternyata tidak ada izin Pak dari suaminya untuk kemudian dokter tersebut menyuntikkan vitamin kepada istrinya. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Jadi saya bicara ini berdasarkan hukum, ya. Jadi saya tidak beropini, saya tidak mengarang-arang cerita. Karena apa? Karena kita punya bukti rekaman yang pada saat itu diwawancarai, ya. Jadi itu, jadi kita berdasarkan bukti. Dalam hukum ini bukti, bukan kronologis itu silakan aja, itu harus dikaitkan dengan bukti, fakta, ya, baru yuridis, baru kita bisa bicara itu. Kalau seandainya kita bicara berdasarkan cerita saja, ya itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Oke, Ya. soal izin ini buktinya Jadi apa Pak yang dimiliki oleh pihak dokter ini? Ya, pada saat rame jam 1 itu, ya, setelah datang katanya ada LSM, ada polisi, ya. Nah, setelah dari situ diwawancarai oleh ada salah seorang dokter yang sahabat daripada dokter klien saya. Nah, disitulah terjadi wawancara dan ada rekaman suaranya, ya. Itu. Jadi bukannya kita mengarang cerita bahwa itu sudah ada izin. Ingat, kalau seandainya kita sudah komunikasi, ya, antara kedua belah pihak, baik lisan maupun secara tertulis, itu berlaku sebagai undang-undang, ya. Kira-kira begitu. Jadi rekaman suara ini menyatakan apa, Pak? Gimana? Rekaman suara ini menyatakan apa? Dari pihak siapa dengan siapa? Ya, menyatakan bahwa setelah diberikan keterangan oleh dokter klien kami tersebut dan mengerti, suaminya mengerti, ya sudah, lajulah dok, tolong disuntikkan. Kira-kira begitu. Tadi kan sudah saya beberkan pada saat cerita yang Pak pertama. Benadi, mengenai perawat yang kemudian disuruh keluar ini, apa alasannya Pak? Biasanya kan kalau dokter ini selalu ditemani oleh perawat ya Pak dalam ruangan. Nah ini apa ya Pak? Ya, jadi begini, perawat yang ada di Rumah Sakit Bunda itu minim, terbatas. Karena dia tugasnya banyak, maka dokter bilang, ya udah kalau begitu diurus aja dulu, ya, yang mau menginap, yang mau pasien-pasien yang lain, gitu. Dan itu memang terbatas, di Rumah Sakit Bunda itu memang terbatas perawatnya. Maka dokter itu sendiri yang mengambil satu tindakan, gitu. Oke. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, saya mau kembali ke Pak Febriansyah. Pak Febriansyah, ini ternyata dari sisi pelaku sudah memiliki CCTV dan juga rekaman. Kalau dari sisi korban memiliki barang bukti apa yang kemudian nanti bisa dilampirkan dalam laporan? Jadi dapat kami jelaskan bahwa dugaan ini bukan hanya duga-duga yang berdasarkan kata dari penasihat hukum terlapor, bahwa kami juga memiliki bukti rekaman bahwa menyatakan ini pengakuan dari seorang perawat bahwa telah disuntikkan obat diduga midazolam pada saat itu. Yang efeknya itu adalah bisa pusing seperti itu dan tidak sadarkan diri. Itu berdasarkan pengakuan perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Dan berdasarkan LP kami bahwa ini kena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 22 itu menyatakan bahwa cukup satu alat bukti, Mbak. Jadi cukup satu alat bukti bahwa klien kami itu ada luka di dada sebelah kiri, itu sudah divisum, dan sudah itu ada juga luka bekas suntikan oleh oknum dokter tersebut. Walaupun bagaimanapun juga protapnya tidak boleh seperti itu. Jadi contoh, kalau seandainya nanti ada neneknya masuk juga minta suntik, disuntik juga sama dokter itu. Kan nggak bisa seperti itu. Apalagi seorang dokter tersebut telah melanggar Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang administrasi dan inform consent, SOP-nya salah. Itu yang bisa kami jelaskan. Tolong dikawal ini. Pak Febriansyah, langkah hukum ini saat ini sudah dilakukan, Pak? Kami percaya proses. Jadi kami serahkan semua proses ke Polda Sumsel
kami apresiasi Polda Sumsel yang telah sangat luar biasa dalam penanganan perkara ini, dan kami serahkan pengawalannya kepada masyarakat khususnya Kota Palembang dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal kasus ini. Bagaimana nanti? Jangan sampai ibarat kata kasus ini nanti tidak berjalan atau seperti apa. Jadi kami meminta, karena klien kami ini adalah orang susah, Mbak. Klien kami ini bukan orang yang luar biasa, klien kami ini orang susah, makanya perlu pendampingan, perlu support dari masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke. Kami yakin dengan Polda Sumsel. Oke, itu dari Seperti itu, Mbak. sisi pihak korban. Pelaku seperti apa untuk menanggapi adanya laporan dan juga proses hukum yang nantinya akan berlanjut? Kedepannya akan seperti apa, Pak Benadi? Ya, baik. Dari awal kita juga kita serahkan dengan pihak kepolisian, dan kita percaya dengan pihak kepolisian. Tentunya itu kan melalui proses, ya. Ketika proses tersebut dianggap itu ya, dianggap misalnya katakan lamban, saya pikir belum lamban. Ketika itu proses tersebut ini kan kuasa hukum bisa minta penjelasan, minta pengembangan dari pihak kepolisian. Apa sih pengembangannya kasus tersebut, ya? Nah, jadi saya minta juga jangan menjas, ya. Jangan menjas. Ini persoalan ini, ya, harus kita punya pembuktian terlebih dahulu, ya. Kira-kira begitu. Baik. Ini Oke, bukan baik. saja. Baik. Kalau seandainya data-data ini ya masuk, bukan saja yang dirugikan klien kami, tapi semua yang dirugikan. Ingat itu, ya. Karena ini persoalan asusila, ya. Baik, Pak Satu, Benadi. ya klien kita. Sebentar, Pak. Satu, klien kita. Yang kedua, rumah sakit. Yang ketiga, klien saudara sendiri. Gitu loh. Jadi itu, ya. Kita proses itu serahkan aja dengan pihak kepolisian. Baik. Kita juga suka. Silakan. Kami kira Awal. juga ini tidak akan Nggak ada yang apa-apa. Justru mengada-ngada. masyarakat Tentunya kita lebih akan tahu. serahkan semuanya kepada pihak kepolisian Polda Sumsel yang saat ini menangani kasus ini. Terima kasih Pak Benadi dan juga Pak Febriansyah. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.